faham fundamentalisme atau ekstremisme atau apa sajalah, itu korban pertama adalah Rasulullah SAW, bukan kita tapi Rasulullah. Karena mindset pikiran orang-orang yang memaksakan garis lurus itu pokoknya seperti ini. Misalnya begini, nubuah, cara berpikir Nabi itu beda dengan cara berpikir orang banyak. Jadi kalau Rasulullah itu punya teman, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teman-teman yang biasa heroik, biasa pahlawan. Ciri khas heroikisme adalah dia suka memberi. Itu kalau Nabi dapat ghanimah itu tidak dikasih. Karena cara berpikir Nabi, orang yang biasa baik, biasa memberi, biasa pahlawan, biasa patriotis, kalau biasa dikasih ini jadi pasien. Masa biasa jadi pahlawan, sekarang jadi apa? Pas. Ini pikiran Nabi. Tapi pikiran orang-orang Khawarij beda. I'dil ya Muhammad. Muhammad, kamu itu harus adil. Bagaimana mungkin kita-kita ini yang lama ikut perang, kemudian yang mendapat bagian banyak ini orang yang baru bergabung sama Islam. Nabi masih rileks, masih jawabnya ada emosi, masih rileks. Wa may ya'jilu idalam akun adil. Kalau saya ada adil, lalu siapa yang paling adil? Umar tidak serantan cara Jawa itu, emosi sekali. Khalid bin Walid, "Da'ni ya Rasulullah adrimuhu." Saya kasih izin atau biarkan saya membunuh orang itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Nanti saya dikira membunuh sahabat saya sendiri. Rata-rata syarikul hadis mengatakan itu namanya Dzul Khuwaisir. Artinya begini, ketika Anda berpikir bahwa adil adalah pembagian secara rata, Anda akan menabrak pikiran nubuwah, dan itu korbannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata terusannya cerita seperti ini. Ini biar sampean tahu sejarah fundamentalisme atau ekstremisme. Orang-orang kayak saya sebut contoh ya, karena saya punya tradisi ahli hadis. Ketika beberapa orang dikasih Rasulullah, ada yang dikasih kambing sampai 100, sampai unta 100, sampai ada yang dikasih Ma'bin al-Jabalain, itu pernah dihitung sekitar 4.000. Sementara sahabat-sahabat muhajirin gak dikasih apa-apa, orang Ansor juga gak dikasih. Setelah mereka dikasih, ya pulang, sudah dapat ya pulang. Ketika Nabi digugat, itu peristiwa Hunain juga beberapa kali dialami Nabi. Apa kata Rasulullah? Ama tartona ayarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rifalikum. Dorong Jawa ngeten, lihat. Mereka ketemu saya ini Nabi, saya ini Rasulullah, tapi mereka minta saya itu kambing. Setelah saya kasih kambing, ya mereka pulang. Bayangkan kalian orang Ansor, kamu pulang tuh membawa saya. Enak mana? Untung mana? Bawa kambing sama bawa Rasulullah. Baru orang Ansor nangis. Rodina ya Rasulullah, Rodina. Akhirnya Rasulullah ikut pulang. Orang Ansor ke Medina. Orang-orang Bedui Mekah yang baru Islam, gak ngurusi Rasulullah, sementara untuk wedus pulang. Samaan milih jadi orang Bedui apa orang Ansor? Ansor. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan, berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah SAW, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata, sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, teko-teko mangan, sing masak kangelan urung mangan. Itu jadi edan bareng gitu. Itu sama seperti kasusnya Bahram al-Majusi itu. Dia itu seorang raja kaya,
punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata dibalik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ, ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan, kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan, saya ingin minta anda. Tapi setelah saya ingat anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah bu, kamu di rumah saja, nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij.